Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rifka Amalia dengan NIM 2011201019. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai hipoksia pada sel untuk memenuhi tugas biologi sel. Nah, yang pertama ada definisi. Sebelum kita mengetahui apa itu hipoksia, kita harus mengetahui bahwa oksigen itu memegang peranan penting dalam semua proses tubuh secara fungsional, di mana kebutuhan oksigen merupakan kebutuhan yang paling utama dan sangat vital bagi tubuh. Kekurangan oksigen dapat menyebabkan metabolisme berlangsung tidak sempurna. Adanya kekurangan oksigen ini ditandai dengan keadaan hipoksia, yang dalam proses lanjut dapat menyebabkan kematian jaringan, bahkan dapat mengancam kehidupan. Nah, apa itu hipoksia? Hipoksia adalah kondisi penurunan suplai oksigen sampai pada level di bawah ambang batas kemampuan sel untuk mempertahankan fungsinya. Atau dengan kata lain, kondisi di mana terjadinya kekurangan oksigen dalam sel. Hipoksia jaringan terjadi bila suplai oksigen tidak mampu mencukupi kebutuhan konsumsi. Hipoksia tidak hanya disebabkan oleh kondisi patologi seperti gangguan sistem respirasi, kanker, maupun iskemik atau stroke, namun juga terjadi pada kasus fisiologi seperti perkembangan embrional ataupun aktivitas fisik. Nah, bagaimana sih proses hipoksia pada sel? Nah, sel dan jaringan itu akan mengalami hipoksia apabila pemasukan oksigen melalui sistem pernapasan tidak adekuat atau penyampaian oksigen oleh sistem kardiovaskular tidak adekuat atau kurangnya hemoglobin. Nah, sementara oksigen diperlukan oleh mitokondria untuk fosforilasi oksidatif dan pembentukan ATP. Sehingga tanpa oksigen, proses ini tidak dapat terjadi. Meskipun glikolisis anaerob akan tetap menghasilkan sedikit ATP, tetapi ATP hasil dari proses ini bukan merupakan sumber yang efisien dan tidak dapat menunjang kebutuhan energi sel apabila terjadi hipoksia yang berkepanjangan. Nah, apakah hipoksia ini menyebabkan perubahan pada sel? Jawabannya iya. Di mana pada saat keadaan hipoksia terjadi peningkatan radikal bebas turunan oksigen, yaitu reaktif oksigen spesies atau ROS. Nah, ROS ini sebenarnya konstan diproduksi dalam sel sebagai produk berbagai reaksi metabolisme. Namun, stres oksidatif yang disebabkan peningkatan ROS adalah penyebab kerusakan sel yang sangat penting dalam berbagai macam jenis penyakit. Nah, untuk mencegah kelebihan ROS, tubuh memiliki mekanisme pertahanan berupa kompleks antioksidan alami. Kemudian, sebagai respon terhadap hipoksia, terdapat pula perubahan ekspresi gen yang ternyata diperantarai oleh suatu faktor transkripsi yang dinamakan hypoxia inducible transcription factor atau HIV. HIV ini merupakan protein dari faktor transkripsi yang menyebabkan ekspresi gen dan respon seluler pada keadaan hipoksia. Secara khusus, HIV berperan dalam regulasi angiogenesis, metabolisme energi, apoptosis, metabolisme besi, regulasi pH, dan regulasi fosmotor. Adapun perubahan regulasi yang terjadi ketika sel mengalami hipoksia yaitu aktifnya HIV akibat adanya hipoksia. Kemudian subunit HIF
1 alfa secara langsung didegradasi pada kondisi normoksia. Dalam keadaan normoksia, proses degradasi diperankan oleh oksigen dependent degradation domain atau ODD yang akan dikenali oleh suatu protein supresor tumor, von Hippel-Lindau atau PVHL. Nah, adanya interaksi antara HIF 1 alfa dan PVHL dipicu oleh adanya hidroksilasi pasca translasi pada residu prolin yang terdapat di ODD. HIF 1 alfa yang dikatalis oleh HIF prolyl hidroksilase. Protein yang terhidroksilasi ini dikenali oleh PVHL yang berfungsi sebagai komponen kompleks multi-subunit protein ubiquitin ligase. Nantinya, PVHL akan gagal mengenali HIF 1 alfa dalam kondisi hipoksia yang akan menyebabkan peningkatan protein HIF 1 alfa. HIF terhidroksilasi dikenali oleh protein von Hippel-Lindau VHL yang subunit pengenal substrat dari VCB-CuL2 ubiquitin ligase. Saat stabil, HIF dapat dengan cepat memasuki nukleus dan bergabung dengan HIF1 untuk menghasilkan faktor transkripsi heterodimerik HIF yang kemudian mempromosikan ekspresi lusinan hingga ratusan gen target dengan mengikat elemen respon hipoksia. Penurunan kadar oksigen juga menyebabkan gangguan faktor penghambat HIF, yaitu sebuah asparagin hidroksin ilase. Gangguan ini mengakibatkan penurunan hidroksilasi N803 yang memungkinkan perekrutan koaktivator transkripsi P300 dan CREB protein pengikat. Nah, mungkin seperti yang sudah dijelaskan pada sebelumnya, protein yang berperan dalam proses ini adalah HIF 1 alfa, von Hippel-Lindau atau VHL, dan Krebs. Nah, adapun ini adalah daftar pustaka dari literatur atau jurnal-jurnal yang diambil untuk pengerjaan ini. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.